Shalom, selamat sore, selamat kita bertemu kembali di dalam kategori ministry kaum ibu. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita mau sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kembali kami mengucap syukur terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh kembali mendengar firman Tuhan. Sebelum kami mendengar, sucikan hati dan pikiran kami. Roh Kudus kuasai kami, berikan kepada kami hikmat supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pada sore hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja 20 ayat 23 sampai dengan 20 ayat 23 dan 28. Pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran. Maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Puji Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Raja Israel melawan Raja Aram, yang sekalipun dibantu oleh 32 raja-raja lainnya, Israel tetap menang dari orang-orang Aram. Orang Aram dikalahkan. Karena apa? Mereka mengecilkan Allahnya orang Israel. Orang Aram beranggapan bahwa bahwa Allah orang Israel adalah Allah gunung. Karena itu mereka bersepakat untuk menyerang kaum Israel di tanah dataran. Tetapi sekalipun orang Aram menyerang kaum Israel di tanah dataran, Israel tetap menang. Karena apa? Karena Allah Israel bukan Allah gunung, bukan Allah dataran. Allah Israel adalah Allah di atas segala Allah. Allah yang besar. Mazmur 95 ayat yang ketiga. Tetapi bukanlah demikian bagi Israel, bagi bangsa Israel. Bahwa Israel menang atas Aram adalah karena Allah turut berperang. Dan Allah yang telah menyerahkan musuh kepada Israel. Sehingga Israel menang. Nah, kekasih Tuhan, ada kalanya Israel mengalami kekalahan, ada kalanya Israel mengalami kemenangan. Saat ini, sore hari ini kita mau sama-sama membahas apa yang menyebabkan kekalahan Israel dan apa yang menyebabkan kemenangan Israel. Yang pertama, apa yang menyebabkan kemenangan Israel? Di dalam ada tertulis di dalam Yosua pasal 6 ayat 20 dan 21. Di situ dikatakan Israel menang karena mereka taat akan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Yaitu Israel harus mengelilingi kota Yeriko 1 kali 1 hari selama 6 hari. Demikian juga hari yang ke-7 mereka harus 7 kali mengelilingi kota Yeriko sambil meniup sangkakala. Mengenai barang-barang jarahan harus dimasukkan ke perbendaharaan Tuhan. Nah, Israel taat akan perintah Tuhan ini. Mereka melakukan
semua perintah Tuhan ini. Karena itu Tuhan berperang ganti mereka. Nah, inilah sebabnya Israel menang. Karena apa? Israel menang karena Israel taat apa yang menjadi perintah Tuhan. Sekarang kita akan membahas sebab-sebab kekalahan Israel. Kita buka di dalam Yosua 7 ayat yang ke-11. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjian Tuhan yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Inilah sebab kekalahan Israel. Ada dosa di tengah-tengah Israel. Mereka mencuri barang-barang atau miliknya Allah. Mereka mencuri barang-barang yang sudah dikhususkan menjadi miliknya Allah. Nah, sebab itu ketika Israel melawan orang Ai yang jumlahnya hanya sedikit, tetapi mereka dikalahkan. Israel kalah. Karena apa? Karena Allah tidak beserta dengan mereka. Karena ada dosa di tengah-tengah Israel. Kekasih Tuhan, kalau ada dosa di tengah-tengah Israel, apa yang dikehendaki Allah atas Israel? Harus ada pemberesan dosa. Kita baca di dalam Yosua 7 ayat yang ke-12b. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu musnahkan dari tengah-tengah kamu. Dosa harus dibereskan, baru Allah mau campur tangan. Dan Yosua 7 24-25, kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Serah dan perak dan jubah dan emas sebatang, anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Kekasih Tuhan, Akan yang mencuri barang-barang yang dikhususkan untuk Allah beserta dengan seluruh keluarganya, juga seluruh harta bendanya, termasuk binatang piaraannya, kambing domba dan semuanya, dimusnahkan di lembah Akor. Lembah Akor artinya lembah kehancuran, lembah kebinasaan, lembah keputusasaan. Nah, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pada sore hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Lewat kisah yang sudah kita bahas, mari kita hubungkan kisah ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Bukankah seringkali kita diperhadapkan dengan persoalan, masalah, kesulitan dan lain sebagainya. Tetapi puji Tuhan, ketika kita masih baru mengenal Tuhan, kita masih jadi anak Tuhan yang masih baru, cinta mula-mula masih menggebu menguasai kita, rajin doa, rajin membaca firman Tuhan, taat akan firman Tuhan, itu semua kita lakukan dengan baik. Begitu kita menghadapi masalah, begitu kita menghadapi persoalan, kita bawa
Kita gumuli persoalan masalah kita itu. Kita bawa di bawah kaki Tuhan. Kita doa dan doa. Oh, puji Tuhan. Kekasih Tuhan, secepat itu Tuhan ikut campur tangan. Tuhan turun tangan sehingga persoalan kita, masalah kita beres. Sehingga kita keluar sebagai pemenang-pemenangnya. Puji Tuhan. Tetapi hal yang menyenangkan itu, kekasih Tuhan, terjadi hanya masa lalu, tempo dulu. Sebab akhir-akhir ini memang di dalam hidup manusia tidak ada yang tidak ada masalah. Tetapi akhir-akhir ini ketika kita menghadapi persoalan, kesulitan, masalah yang rasa-rasanya kita sudah di lembah akor, lembah keputusasaan, lembah kehancuran. Kita gumul, kita bawa di dalam doa, doa puasa, doa semalaman, doa subuh dan lain sebagainya. Tetapi kekasih Tuhan, persoalan yang kita bawa di dalam pergumulan itu tadi tidak bergeming sedikit pun. Seakan-akan apakah Tuhan tidak dengar? Apakah Tuhan sudah tidak peduli kita lagi? Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau hal ini terjadi, mari jangan keburu ngomel, jangan keburu bersungut-sungut atau menyalahkan Tuhan. Mari kita periksa diri kita masing-masing. Kita periksa diri kita masing-masing. Kita introspeksi. Apakah ada kesalahan? Apakah ada dosa atau kelemahan-kelemahan yang telah kita lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja? Karena tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Semuanya terjadi karena Tuhan itu yang izinkan. Nah, kita doa, kita minta Roh Kudus tuntun kami. Roh Kudus tunjukkan apa yang menjadi kesalahan kami, apa yang menjadi kelemahan kami yang telah kami perbuat baik dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja. Dan kekasih Tuhan, kalau kita sudah disadarkan apa yang menjadi kesalahan kita, kita minta ampun kepada Tuhan, kita bertobat, adakan pemberesan dosa kepada Tuhan dengan Tuhan. Saudara, Tuhan itu pengasih, maha penyayang. Saya percaya Tuhan pasti dengar doa kita dan secepatnya Tuhan pasti turun tangan. Karena apa? Karena ada tertulis, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Tuhan menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Tuhan tidak mendengar ialah segala dosamu. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Kekasih Tuhan, di sini jelas bahwa dosa itu merupakan penghalang doa kita didengar Tuhan. Tetapi Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan saya. Nah, jadi lewat semuanya ini, persoalan di dalam hidup itu bisa dipakai Tuhan sebagai teguran supaya kita sadar, kita bertobat kembali ke jalan yang benar. Mengapa persoalan itu dipakai oleh Tuhan sebagai teguran? Kita baca di dalam Ayub pasal 36 ayat 7 sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas takhta, sehingga mereka
tinggi martabatnya. Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka Tuhan memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak. Tuhan membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir-akhir hari mereka, dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Artinya hidup mujur, bahagia ya sampai akhir hidup. Kekasih Tuhan, setiap ganjaran itu ada maksud dan tujuannya, yaitu supaya sadar dan bertobat. Tuhan selalu mengawasi, Tuhan selalu memperhatikan kehidupan orang-orang benar. Itu demi kebaikan, bukan untuk dicari-cari kesalahannya, bukan. Karena Tuhan itu bukanlah hakim yang lalim, Tuhan itu bukanlah algojo yang kejam, tetapi Tuhan rindu setiap orang-orang percaya, setiap anak-anak Tuhan hidup di dalam jalur kebenaran firman Tuhan dan taat akan firman Tuhan. Satu contoh, satu ucapan yang diucapkan oleh seorang raja besar yang rendah hati, yaitu di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-67. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang kepada janji-janji Tuhan. Sebelum aku tertindas, sebelum ada masalah, lagi semuanya masih oke, semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Raja Daud ini menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Dia telah berbuat dosa, mengambil istri orang dan suaminya dibunuh. Ini pengakuan Raja Daud. Kemudian apa yang diakuinya di dalam ayat yang ke-71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Dikatakan bahwa aku tertindas. Apa artinya tertindas? Banyak masalah, banyak persoalan di dalam hidupnya. Sebagai seorang raja, dia akan dibunuh oleh anak kandungnya, anak gadisnya diperkosa oleh saudaranya sendiri. Banyak masalah-masalah yang dihadapinya. Tetapi Raja Daud mengakuinya itu adalah baik. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Dan supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Raja Daud mengakui bahwa masalah-masalah itu dianggapnya sebagai alarm. Bahwa dia sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Tapi Raja Daud adalah raja yang rendah hati. Kalau dia ditegur, diperingatkan, dia mau menerima dan bertobat. Kekasih Tuhan, jadi persoalan itu bisa dipakai oleh Tuhan sebagai satu teguran. Kalau ditegur, sadar, jangan keraskan hati dan bertobat. Karena apa? Yang tahu dosa kita, yang tahu kesalahan kita, itu hanya kita pribadi dan Tuhan. Jadi sadar, bertobat. Nah, itu yang pertama tadi, bahwa masalah itu bisa dipakai oleh Tuhan sebagai satu teguran. Sekarang 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, satu ayat yang sudah tidak asing lagi. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah,
Pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi masalah itu juga sebagai satu ujian. Kita diuji untuk ditingkatkan iman percaya kita. Nah, saudara tentu tahu kalau ujian itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Di situ Tuhan berjanji, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong, Tuhan tidak akan membiarkan. Karena di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, di situ ada tertulis, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Kalau itu ujian, Tuhan akan tetap menyertai, Tuhan tidak akan membiarkan bahwa apa yang kita hadapi itu melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Ibu-ibu, jangan keburu kita putus asa. Tetapi berdoa, minta kekuatan Tuhan. Karena ada tertulis di dalam 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9a. Di situ tertulis, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk memberikan kekuatannya kepada yang sungguh-sungguh. Nah, karena itu cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cari Tuhan jangan santai-santai. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sungguh indah kalau kita bisa ada pengalaman dengan Tuhan. Lewat masalah, lewat sakit penyakit, lewat apa saja. Nah, kalau kita ada pengalaman dengan Tuhan, itu satu ujian, kita disertai Tuhan, kita bisa menang, sungguh indah. Ya, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, menurut pengalaman saya, kalau itu ujian, maka di dalam hati kecil kita, biar persoalan itu bagaimanapun besarnya atau beratnya, di dalam hati kecil kita akan ada selalu damai sejahtera yang senantiasa menguasai kita. Sehingga kita kuat, sehingga kita cakap untuk menanggungnya. Kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Ya, tidak mudah putus asa, sehingga kita keluar sebagai pemenangnya. Puji Tuhan. Dan Yesaya 45 ayat 5 sampai dengan 7. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tak ada yang lain. Kecuali aku tak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau. Sekalipun engkau tak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Bahwa tidak ada yang lain di luar Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Nah, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sesuai dengan tema firman Tuhan pada sore hari ini, yaitu kunci keberhasilan. Kalau di dalam menghadapi segala sesuatu, kita jangan menyalahkan Tuhan, kita jangan bersungut-sungut, tapi kita periksa diri kita, periksa kehidupan kita. Adakah kita sudah berbuat kesalahan kepada Tuhan? Kalau ada, sadar dan bertobat. Karena ayat yang terakhir katakan, supaya tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Tuhan itu yang menciptakan terang, Tuhan itu yang menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur, yang menjadikan nasib malang. Nah, pada saat ini kunci keberhasilan itu ada di dalam tangan Tuhan, ya. Jadi kalau kita merasa mempunyai ada kesalahan, ada dosa-dosa yang telah kita lakukan tanpa kita sadari atau kita sadari, cepat datang kepada Tuhan, bereskan dengan Tuhan. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa berhasil. Jadi kunci keberhasilan itu ada di dalam tangan Tuhan.
Amin. Sekian firman Tuhan, mari kita doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas nasihat firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami di dalam menghadapi segala sesuatu, supaya kami tidak bersungut-sungut atau menyalahkan Tuhan, tapi sebaiknya kami memeriksa hidup ini. Adakah kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan. Dan terima kasih atas firman Tuhan. Dan pada saat sore hari ini kami berdoa untuk para pendengar Tuhan yang saat-saat ini sedang mengalami kesusahan, masalah dan lain sebagainya. Baik itu masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, dan masalah apapun, kesukaran, kesulitan apapun. Kami percaya sesuai dengan firman Tuhan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang sanggup membuat nasib muncul dan nasib malang. Kami serahkan Tuhan, yang sakit Tuhan jamah berikan kesembuhan, yang kekurangan Tuhan berkati dengan berkat kelimpahan, yang ada di dalam masalah Tuhan buka jalan dan Tuhan tolong. Terima kasih sehingga kami keluar sebagai pemenang-pemenangnya, sebagai anak-anak Tuhan yang berhasil di dalam segala perkara. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.